Ahmad mungkin bisa kembali ke depannya, ke depan dan dirapikan mungkin untuk barisannya nanti karena saking semangatnya ya dialog ya. Oke, sudah kita mulai ya kajian ya karena sudah jam segini juga. Oke, teman-teman ya, silakan dulunya dirapikan, kemudian saya minta semua barang-barangnya disimpan terlebih dahulu ya. Kita fokus untuk ke materi setelah ini. Tapi sebelum kita materi terlebih dahulu, kita berdoa dulu mas sebenarnya biar agar Allah meridhoi dan juga memberikan apa ya, memberikan ilmu yang kita inginkan ya, karena sejatinya ilmu itu ya dikasih ya, kayak gitu. Oke, silakan tundukkan pandangan sejenak teman-teman. Kita terlebih dahulu silakan sebut nama-nama Allah sebanyak-banyaknya dan kemudian bersalawat kepada Rasulullah Muhammad SAW. Silakan teman-teman utarakan hajat teman-teman, keinginan teman-teman, cita-cita teman-teman di tahun ini atau bahkan tahun depan, atau rencana teman-teman untuk menikah dan sebagainya. Silakan bisa diutarakan. Alhamdulillah ya. Oke, fokus kembali. Kita akan ada kajian tentang ini. Sebenarnya judul yang paling saya benci ya teman-teman ya. Bahasa Inggris soalnya. Bahasa Inggris ya. Judulnya apa mas? Malu nyebutinnya ini. Judulnya apa? Half-day. My Half-day. Oke, itu tentang apa kira-kira? Kalau sebelumnya dari episode ke-1 sampai episode ke-4 ya. Itu tentang separuh agama yang mana kemarin dijelaskan oleh Dr. Roni ya. Itu separuh agama ya, menurut ulama perut ke bawah ya, kayak gitu. Nah separuh agamanya lagi itu yang jarang kita pikirkan gitu. Seringnya ya separuh agama itu untuk hal-hal yang seperti menikah dan sebagainya kayak gitu ya. Tapi separuhnya itu lah apa separuhnya kayak gitu. Nah hari ini kita bakal bahas ya, separuh agama itu seperti apa sisanya. Ya, langsung saja mungkin ya kita panggil Dr. Roni ya. Dr. Roni dipersilakan. Cek. Pakai gini aja? Ya. Oke. Siap. Kita mulai teman-teman semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim atas apa yang Allah berikan kepada kita teman-teman semuanya. Kalau bukan karena Allah pasti mustahil kita bisa kumpul pada malam hari ini di masjid tercinta kita, yaitu Masjid Baitul Taqwa. Teman-teman, kita mulai dengan membaca basmalah bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah meridhoi apapun yang kita lakukan pada malam hari ini. Selanjutnya salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, manusia terbaik yang pernah Allah ciptakan di muka bumi ini. Seperti biasa kita absen terlebih dahulu. Aku ingin tahu teman-teman yang ikut mulai dari episode pertama nggak pernah bolong, angkat tangan dulu. Pengen tahu? 1, 2, masya Allah. Cowoknya ada 1, 2, 3, masya Allah banyak. Ceweknya yang bolong 1 kali, boleh angkat tangan? 1, 2, 3. Yang bolong 2 kali? Yang bolong 3 kali? Oh nggak ada. Oh ya, apa namanya? Nggak bolong ya, emang nggak datang. Siap. Yang datang baru pertama kali datang. Ada 1 cowoknya, 1 ceweknya. Oke, siap. Oh ada beberapa. Buat teman-teman akhwat ya. Siap. Teman-teman, di KP Series, yaitu adalah kajian pekanan berseries, kita mengangkat tema yang pertama kali adalah terkait pranikah. Kita ngebahas terkait My Half Din, yaitu terkait separuh agama. Dan separuh agama yang kita bahas, benar kata Mas Aan tadi, adalah perut ke bawah. Kira-kira separuh agama lainnya apa? Siap. Maka kita bahas juga. Jika pernikahan hanyalah separuh dari agama, lantas bagaimana dengan separuh lainnya? Karena teman-teman, kajian pranikah itu banyak banget. Banyak banget. Teman-teman kalau ikutan di YouTube misal seperti itu ya, di YouTube itu juga banyak banget yang ngebahas terkait nikah.
Dan itu sebenarnya cuman separuh doang lah. Separuhnya yang lain apa dong gitu kan. Tapi nggak ada kajian separuh agama selain pernikahan. Nggak kepanjangan ya kalau bikin nama kajian seperti itu. Nah, maka teman-teman, insya Allah kita akan ngebahas itu pada malam hari ini. Jangan kemana-mana, temukan jawabannya di My Health Din Golden Generation. Insya Allah ini adalah yang akan kita bahas pada malam hari ini. Next, Rasulullah SAW mengatakan, siapa yang menikah berarti telah melindungi setengah agamanya. Karena itu bertakwalah kepada Allah untuk setengah agamanya yang kedua. Nah, maka kita punya dua kondisi di sini. Separuh agama pertama dipenuhi dengan menikah. Lah, separuh agama kedua dipenuhi dengan apa? Dengan amalan. Kalau menikah itu amalan bukan? Iya. Siap, boleh. Dengan amalan. Amalan apa kira-kira? Ada yang tahu nggak? Kenapa? Dengan ilmu. Menikah dengan ilmu juga nggak? Dengan ilmu juga. Terus kalau separuh agama yang lain pakai apa? Pakai syariat. Menikah pakai syariat juga nggak? Oh, pakai takwa. Ya boleh lah. Tadi ternyata pernikah juga pakai takwa ya. Nah, coba kita bahas sekarang. Nah, mengapa pernikahan disebut sebagai penyempurna separuh agama? Kita bahas itu dulu. Dan ini sebenarnya udah dibahas di episode yang pertama. Kenapa sih sebenarnya agama itu disebut sebagai penyempurna separuh agama? Maka kita bahas dari hadis Rasulullah yang ini. Sesungguhnya di antara yang aku takutkan atas kamu adalah syahwat mengikuti nggak kelihatan sebelah sana ya. Mengikuti nafsu pada perut kamu dan pada kemaluan kamu, serta fitnah-fitnah yang menyesatkan atau syubhat. Kata Rasulullah, ternyata Rasulullah itu takut banget terkait kita semuanya terpengaruhi oleh syahwat, yaitu dua. Yang pertama perut, yang kedua kemaluan. Maka menikah itu menutup apa teman-teman? Menutup kemaluan, karena dia menonjolkan perut biasanya. Bapak-bapak kalau udah menikah biasanya jadi buncit ya teman-teman. Terus ibu-ibu juga biasanya kalau udah menikah jadi buncit. Ya bukan karena buncit yang lain maksudnya. Ya, tapi teman-teman, intinya ternyata gini, fitnah kemaluan itu ditutup dengan menikah. Lah, fitnah perut ditutup dengan apa? Nge-gym? Enggak dong. Apa dong kira-kira? Gimana cara menutup fitnah perut? Makanan halal. Ada lagi? Apakah hidup berarti tentang makan dan menikah? Gimana? Apakah Islam cuma ngomongin makan dan menikah? Kalau separuh agama ditutup dengan menikah, maka separuh yang lain ditutup dengan apa? Maka kita bahas ya. Maka coba kita bahas di sini. Menariknya, wahai sekalian manusia, sesungguhnya Nabi SAW bersabda, seandainya manusia diberi lembah penuh dengan emas, maka ia masih menginginkan lembah yang kedua semisal itu. Jika diberi lembah yang kedua, ia pun masih menginginkan lembah yang ketiga. Perut manusia tidaklah akan penuh, melainkan dengan tanah. Allah tentu menerima taubat bagi siapa yang bertaubat. Tahu nggak di sini artinya apa? Perut itu ternyata didesain untuk nggak pernah puas. Kecuali dia ditutup dengan tanah, which mean artinya meninggal. Kecuali dia udah meninggal, maka dia nggak akan minta makan lagi. Tapi selama dia masih hidup, dia akan terus minta makan. Dikasih makan sekarang, nanti malam bisa jadi minta makan lagi. Dan besok pagi seperti itu terus. Maka dikasih satu gunung emas, dia bisa jadi minta gunung emas yang kedua. Dan dikasih gunung emas yang kedua, dia bisa jadi minta gunung emas yang ketiga. Maka teman-teman, ketika kemaluan itu juga minta hal yang sama, dan itu butuh 4 kali pertemuan buat kita akhirnya untuk mempelajari bagaimana cara menikah dengan baik, itu pun belum sampai ke tahap amal, baru mempelajarinya doang. Bagaimana dengan perut? Kira-kira butuh berapa lama kita belajar untuk akhirnya kita bisa menutup perut dengan tepat, dengan sesuai apa yang Allah inginkan. Maka hari ini kita akan coba bahas itu. Fitnah keserakahan adalah saat manusia tidak bisa merasa cukup. Kenapa perut itu minta terus? Karena dia nggak pernah ngerasa cukup. Karena dia nggak bisa ngerasa cukup. Pertanyaannya, kenapa sih sebenarnya manusia itu nggak bisa ngerasa cukup? Kira-kira kenapa?
Tidak bersyukur, cakep. Ada lagi, kenapa manusia nggak pernah ngerasa cukup? Keinginannya banyak. Nafsu, ada lagi. Nafsu, keinginan banyak, tidak bersyukur. Ada lagi? Fitrah, oke. Ada lagi? Selalu melihat yang di atas. Mas, aku senang banget jawabannya. Karena ternyata ia salah mengartikan arti kebahagiaan. Karena dia selalu melihat yang atasnya lagi. Coba kita lihat ya. Maka manusia pikir kebahagiaan itu akan datang dengan memenuhi kebutuhan dan keinginan semaksimal mungkin. Dia pikir kalau misal dia punya kebutuhan dan keinginan itu harus dipenuhi, baru dia bahagia. Kalau itu belum terpenuhi, maka dia nggak bisa bahagia. Maka seseorang yang belum menikah akan mati-matian mengejar menikah karena dia pikir dengan menikah dia bahagia. Seseorang yang belum bekerja akan mati-matian untuk berusaha bekerja karena dia pikir dengan bekerja dia bakal bahagia. Ketika kita nggak punya sesuatu, misal kita ingin kendaraan baru, atau kita ingin tas baru, atau ingin benda di Shopee yang baru, atau apapun yang itu semakin bikin kita pengen beli karena sekali kita nge-search di Google atau di aplikasi orange, hijau, dan lain-lainnya, maka dengan pintarnya mereka akan merekam apa yang kita cari dan terus menawarkan iklan yang sesuai dengan apa yang kita cari. Bener gak? Kalau kita nyari HP merek apa, kita ketik misal di aplikasi orange, maka seluruh mulai dari video-video yang ditampilkan, terus iklan-iklan yang tiba-tiba muncul akan selalu ngebahas terkait HP. Dan itu yang akan semakin bikin kita mikir kalau kita dapetin HP ini kita bakal bahagia. Sama ketika kita lagi kepingin nikah. Ketika kita nikah, ketika kita search terkait nikah, maka algoritma yang diberikan kepada kita juga akan terkait pernikahan. Dan itu akan semakin bikin kita pengen banget. Karena kita ngelihat mereka yang bahagia di pernikahannya. Kecuali teman-teman nge-searchnya, nyarinya, itu konten perceraian. Pasti yang muncul perceraian semua. Tapi kalau teman-teman searchnya itu terkait pernikahan, maka yang muncul pasti pernikahan yang indah-indah. Mereka lagi honeymoon, mereka lagi guyonan apa habis barusan nikah kayak gitu. Mereka ternyata posting foto perjalanan sebelumnya kayak gimana, terus akhirnya jadi bareng kayak gimana, sekarang jadi makan bareng dan lain-lainnya. Dan itu semakin bikin kita berpikir kalau aku menikah pasti aku bahagia. Sedangkan kalau aku nggak nikah, itulah yang bikin aku nggak bahagia sekarang. Ketika seseorang itu salah mengartikan kebahagiaan, teman-teman, maka dia akan kehilangan banyak waktu dalam hidupnya untuk mengejar kebahagiaan yang semu itu. Dan kita akan lihat ini. Masih ingat ini? Allah ngasih kita 4 potensi. Sebenarnya 2 potensi, tapi 1 potensinya dibagi menjadi 3. Yaitu episode pertama, Allah itu ngasih kita needs dan Allah itu ngasih kita wants. Allah itu memberi kita kebutuhan dan Allah juga memberikan kita keinginan. Dimana kebutuhan itu adalah sesuatu yang kalau tidak terpenuhi maka dia bakal mati. Tapi keinginan itu sesuatu yang ketika dia tidak terpenuhi akan membuat seseorang itu gelisah. Maka potensi ini terbagi menjadi 4. Kita lihat, potensi yang pertama adalah kebutuhan jasmani atau needs. Makan, minum, buang air, kalau tidak terpenuhi, mati. Potensi yang kedua adalah wants. Yang pertama, yaitu naluri menghamba. Yang kedua, naluri melestarikan jenis. Yang ketiga, yaitu naluri mempertahankan diri. Maka Allah udah install ini 4 wants dan needs di dalam tubuh manusia. Maka manusia akan selalu ingin ini. Dia selalu punya tuntutan kebutuhan jasmani, selalu ada tuntutan untuk menghamba, ada tuntutan untuk mencintai dan dicintai, ada tuntutan yang keempat adalah untuk mempertahankan dirinya. Selalu akan seperti itu. Maka orang-orang yang salah dalam mengartikan kebahagiaannya akan selalu berpikir bahwa seluruh 4-4-nya ini harus dipenuhi secara maksimal, sepol-polnya baru bahagia. Kalau nggak ada, berarti nggak bahagia. Contoh kayak gini. Makan, sering nonton mukbang misal, maka ketika kita lihat orang mukbang makan bisa enak banget gitu, kita mikir bahwa kayaknya enak deh makanan itu. Dan tahu nggak, itu yang bikin kita itu nggak pernah simple terkait makanan.
Dimasakin tempe kurang sambelnya, dimasakin sambel kurang tahunya, dimasakin tahu kurang kerupuknya. Paham maksudnya? Ternyata udah dimasakin tahu, tempe, sambel, telur deh boleh. Gimana kalau tempenya ditepungin? Gimana kalau tahunya dibikin perkedel tahu? Gimana kalau sambelnya dikasih teri dikit? Gimana kalau telurnya dicampur cabe-cabean misal seperti itu? Kita itu akhirnya menjadi tidak simpel terkait makanan. Padahal Rasul itu adalah orang yang paling simpel terkait makanan. Kalau tanya kepada Bunda Aisyah, ya Humairah, ada makanan nggak? Kalau jawabannya enggak, Rasul ngapain? Puasa. Dan kalau ada makanan baru Rasul makan, udah santai. Tapi kita bingung banget, hari ini makan apa ya? Hari ini lalapan tempe, besok harus lalapan tahu, besoknya harus lalapan telur, besoknya harus apa? Sehingga karena kita mikir kalau itu semua dipenuhi baru kita bahagia. Kalau belum kita bisa makan sebagaimana artis-artis itu makan, atau para selebgram itu makan, kita nggak bakal bisa bahagia kayak mereka. Karena mereka itu bayangin hidupnya nyantai, tapi makanannya enak banget, kelihatannya nggak ada masalah, bener nggak? Kalau di posting seperti itu, pasti mereka ngelihatin sesuatu yang baik-baik banget. Sehingga kita mikir, bahagia itu adalah ketika makan enak. Bahagia itu adalah ketika kita punya seluruh makanan yang kita butuhin. Seluruh bahan makanan yang kita butuhkan dimasak sedemikian rupa sampai ada master bla bla bla, ya, sampai bikin kompetisi dan bla bla bla, kurang savory, kurang spicy, kurang apalah misal seperti itu. Ya, karena apa? Karena akhirnya kita ngerasa semakin itu dahsyat, semakin bahagia seseorang. Padahal, pernah puasa nggak? Pernah dong. Pernah nggak sih ketika puasa itu udah pada fase paling lemes-lemesnya, terus habis itu kita nyari takjil. Terus gimana rasanya? Kayak semua pengen diborong nggak sih? Kayak semuanya pengen dibeli, bener nggak? Terus habis itu ketika pengen dibeli semuanya itu, akhirnya bener, kadang ketika punya uang, biasanya kalap tuh kalau awal bulan ya. Awal bulan tuh kalap, terus akhirnya pengen beli sembarang, tapi ternyata ketika dimakan setelah buka puasa, suapan pertama itu emang ternikmat sih. Iya nggak sih? Tapi ketika satu mangkok itu habis, kalau ditambah mangkok kedua rasanya gimana? Oke lah, mungkin masih bisa dimasukin. Tapi mangkok ketiga itu pasti udah kengerian udah ngerasa ngeri nggak sih kalau harus disuruh makan yang ketiga dan disuruh habisin kayak gitu. Atau yang keempat, kelima, kita ngelihatnya udah nggak enak lagi. Pasti kita ngelihatnya udah menjadi sesuatu yang nggak enak. Atau bahkan sesuatu yang menyiksa ketika itu dimakan lagi. Padahal tadi kita mikir dengan beli itu semuanya kita bakal bahagia. Tapi ketika dipenuhi sepol-polnya, semaksimal mungkin, ternyata kita nggak bahagia. Yang kedua, naluri menghamba. Ketika kita jor-joran nih, aku pengennya sama Gus ini, misalnya, kalau nggak Gus ini kayaknya nggak tenang deh aku kayak gitu, misal kayak gitu ya. Tanpa ilmu, kita mikir dengan semakin banyak ikut kajian tanpa dipikir, maksudnya kajiannya bener atau enggak, tanpa difilter kajiannya bener atau enggak, kita mikir dengan seperti itu, kita bakal bahagia. Atau bahkan sholat subuh 4 rakaat, sholat isya diulang 50 kali misal seperti itu, kita mikir itu bakal bahagia, ternyata enggak juga. Bahkan ada orang-orang yang berpikir dengan memasukkan anaknya ke TPA, ke pesantren, mereka bakal jadi anak yang baik, dididik dengan baik. Tapi ternyata ada yang pulang tinggal jenazahnya aja. Ada yang pulang dibully temennya depresi. Ada yang pulang kemarin, kalau teman-teman ngikutin bareng Quran di Instagram ya, salah satunya adalah mbak-mbak, dia pakai jilbab, nggak pakai baju. Terus habis itu dia ngevideo sendiri kayak gitu, ngevideo selfie dan diupload. Saking stresnya di pondok pesantren katanya, di depresi di sana. Maka bahkan ketika menghamba tanpa ilmu, itu bisa bikin orang keblinger. Yang ketiga, cinta. Dan ini yang kita rasain juga. Ketika kita berpikir bahwa ketika kita ingin dicintai,
Dan ketika kita ingin mencintai, itu harus dilampiaskan. Karena kalau tidak dilampiaskan, kita pikir bahwa kita nggak bakal bahagia. Maka tiap hari konten kita pernikahan, tiap hari konten kita gimana ya ikhwan yang kapan ya aku dilamar ikhwan yang model begini, kapan ya aku ketemu sama akhwat yang model begini. Karena kita pikir dengan ikhwan yang model begini atau akhwat yang model begini kita bakal bahagia. Tapi ternyata teman-teman, seluruh pernikahan of century yang kita pikir bakal top-topnya seperti itu, kemarin satu persatu bercerai. Kemana kebahagiaan yang kita pikirkan itu? Dan pertanyaannya, apakah hidup kita itu benar-benar hanya mikirin pernikahan aja? Apakah benar di dalam hidup ini nggak ada nilai lain dari hidup yang perlu dipikirkan? Apakah benar kalau kita itu nggak bakal bahagia kalau kita nggak menikah? Itu adalah pertanyaan yang benar-benar harus kita pikirkan dengan serius. Apakah benar nilai hidup ini baru ada artinya kalau kita nikah sama seseorang? Apakah kalau nggak nikah sama seseorang impian itu artinya nilai hidup kita itu jadi rendah? Ini adalah pertanyaan yang benar-benar harus kita pikirkan matang-matang agar kepala kita isinya nggak melulu terkait pernikahan. Meskipun pernikahan itu penting, benar. Tapi kalau diisi cuman pernikahan, aku pernah dengar komen yang menyakitkan banget. Ketika aku, teman-teman yuk ngaji, itu mati-matian bikin kajian 1, kajian 2, ngundang ustadz ini, ngundang ustadz sana, nggak punya duit, nyari donatur. Gimana caranya datengin ustadz-ustadz nasional buat datang ke sini? Gimana caranya buat bisa koordinasi sama kelompok dakwah lainnya? Tahu nggak komennya apa ketika kita bikin kajian pranikah? Apaan sih? Isinya orang birahi-birahi semua. Nyakitin banget, tahu gak sih? Ketika kita itu mati-matian mau bikin acara begini tuh nggak mudah maksudnya. Ketika akhirnya, kenapa sih mereka bisa berpikir seperti itu? Karena isi kajian saat ini semuanya cuma cintaan aja. Karena mereka pikir anak hijrah itu isi kepalanya cuma nikah dan nikah aja. Seakan nggak ada pembahasan yang lebih penting daripada menikah. Maka teman-teman, aku berharap kajian kita pada malam hari ini juga terkait mahaf din yang separuh lagi adalah untuk membuka pemikiran kita bahwa ternyata hidup ini bukan cuma terkait pernikahan. Ternyata ada arti lain dan teman-teman hidupnya tetap akan berarti sekalipun teman-teman belum menikah. Yang keempat, naluri mempertahankan diri. Kita pingin banget naik level lagi karena kita pingin rasanya ketika berada di puncak tertinggi itulah bahagia. Ketika kita udah mentok, udah di level apa ya namanya, tahta tertinggi, itulah bahagia. Karena apa sekarang teman-teman? Lihat kemarin gak sih ketika ngomongin ahli gizi? Aku tuh gak suka ya sama orang-orang arogan. Aku bakal ngomong sama teman-temanku dan ku ketok palunya, aku bikin hukum yang bikin kalian gak bisa ngapa-ngapain. Tahu gak sih kenapa seseorang itu bisa bilang kayak gitu? Karena dia pikir dengan seluruh jabatannya dia bisa menguasai dunia itu, teman-teman. Dan kenapa dia bisa kayak gitu? Karena dia bisa berpikir kalau udah paling atas, mentok paling atas, dia bakal bahagia sebahagia-bahagianya. Padahal teman-teman, kalau tahu bisa jadi dalam tidurnya dia nggak tenang karena dia takut di demo satu Indonesia. Dia takut dijarah rumahnya satu Indonesia misal. Bisa jadi dia takut kapan waktunya dia turun dari jabatannya. Orang yang punya power itu nggak mudah loh teman-teman. Kalau kita mikir mereka hidupnya nyantai, bisa dapat gaji tinggi, bisa beli apapun yang mereka inginkan, bisa pergi ke tempat yang manapun, mereka selalu diikuti dengan ketakutan kehilangan itu semua. Dan itu mengerikan. Mereka makan, mereka takut kapan mereka nggak bisa makan lagi. Makanya mereka harus ngambil lagi. Kita nggak ngomongin bapak yang tadi, kita ngomongin yang lain. Ketika mereka pergi ke suatu tempat, mereka nggak bisa menikmati itu dengan baik karena mereka takut mereka nggak bisa pergi ke tempat itu lagi. Ketika mereka nginep di hotel bintang 5, mereka takut mereka nggak bisa nginep lagi di hotel bintang 5 karena mereka pikir itulah kebahagiaan. Kalau itu downgrade, mereka nggak bahagia.
Kalau sampai bintang 5 itu berubah jadi bintang 4,5, mereka nggak bisa bahagia. Ngeri banget ketika kita udah pada posisi dimana kita itu berpikir bahwa kebahagiaan itu hanya bisa tercapai ketika kita udah mentok, memuaskan seluruh keinginan kita dan kebutuhan kita. Pertanyaannya nih, emang bener ya kalau udah sampai sana itu bener-bener tenang? Ternyata enggak. Dan pada akhirnya pemenuhan itu tidak pernah membuat mereka merasa cukup dan tenang. Ada salah satu selebgram yang ketika dia udah menikah, dia mutusin untuk operasi plastik. Kalau belum nikah, kita bisa masuk gak sih logikanya? Ya takutlah nggak ada yang mau nerima beginian bentuknya, ya gantilah coba hidungnya dimancungin dikit. Tapi kalau udah nikah, dia nyari apa lagi coba? Dia nyari validasi apa lagi? Dari siapa lagi? Orang dia udah diterima kok, bentukannya yang begitu aja kemarin udah diterima sama pasangannya. Tapi ternyata ketika dia mikir lagi bahwa kebahagiaan itu adalah ketika dipenuhi sementok-mentoknya, maka kalau hidungnya begini berarti harus dirubah lagi. Kalau dagunya begini berarti harus diruncingin lagi. Kalau model pipinya begini harus ditirusin lagi supaya lebih bahagia lagi. Tapi ternyata teman-teman, ternyata pemenuhan-pemenuhan itu justru membuat mereka merasa semakin tidak cukup, semakin gak cukup. Terakhir kali ya, ketika salah satu artis yang jadi DPR dijarah rumahnya, ditemukan satu kotak iPhone 16 belum dibuka. Saking gak punya waktunya buat ngebuka itu atau gak ada urgensi. Kalau kita yang beli, kapan nih dilacak terus udah sampai mana gitu maksudnya. Sampai mana kita pasti nge-tracking nih kapan datangnya ke rumah gitu. Tapi mereka sampai pada level dimana pemenuhan-pemenuhan itu tuh sampai nggak ada artinya lagi, sampai bikin itu nggak tenang lagi. Sesuatu yang sesuatu yang mereka anggap itu bahagia ternyata jadi nggak bahagia lagi. Pertanyaannya, mengapa sih manusia itu bisa salah mengartikan kebahagiaan? Kenapa manusia itu bisa salah mengartikan kebahagiaan? Karena di mata kuliah kita, mata pelajaran kita, nggak ada mata pelajaran arti bahagia. Adanya matematika. Bener? Kalau cicilan rumah 3 juta, sedangkan gaji 2 juta, berarti kurang 1 juta. Kalau buat pergi ke hotel bintang 5, satu malamnya 1.500.000, sedangkan kita baru bisa nabung 500 per bulan, berarti bisa dicapai dalam waktu 3 bulan. Kita mikirnya seperti itu, tapi nggak pernah dikasih tahu apakah nginep di hotel bintang 5 itu beneran bikin bahagia nggak sih? Nggak ada mata kuliah begitu maksudnya, nggak ada mata pelajaran seperti itu. Ketika akhirnya nggak tercapai 3 juta 1 bulan, gimana caranya biar bahagia? Nggak ada caranya seperti itu. Kita nggak pernah diajarin seperti itu. Maka teman-teman, mengapa manusia itu kehilangan arti kebahagiaan? Karena sebenarnya dia kehilangan makna kehidupan dia. Dia sendiri nggak ngerti sebenarnya hidup ini buat apa. Maka ketika dia nggak ngerti hidup ini buat apa, dia akhirnya berusaha nyari itu dengan melihat hidup orang lain. Maka ketika orang lain itu makan enak, dia pikir dia bakal bahagia juga ketika makan enak. Ketika dia ngelihat orang menikah, maka dia pengen menikah. Ketika ngelihat orang liburan, dia pengen liburan. Ketika ngelihat orang keluar negeri, dia pengen keluar negeri. Karena dia pikir dengan seperti itu dia bakal bahagia. Tanpa pernah bertanya, sebenarnya arti hidup itu apa? Lantas mengapa manusia bisa kehilangan makna kehidupannya? Padahal kita udah hidup bertahun-tahun, iya gak?
Yang kurang dari 20 tahun angkat tangan selain anakku. Oke, minimal kita udah pernah ngelewatin satu fase 20 tahun. Kita udah 20 tahun teman-teman. Tapi kita kehilangan makna kehidupan kita. Padahal kita udah hidup 20 tahun. 20 tahun tuh kalau dikali 365 udah sekitar 730-an. Sorry, 7.300-an hari kita hidup di dunia ini. Bener gak sih? Ya itulah, kita lagi hitung-hitungan di rumah ya. Ya, tapi intinya adalah ternyata dalam hari-hari itu kita tetap gak ngerti sebenarnya makna hidup itu apa. Sebenarnya kenapa sih manusia itu bisa kehilangan makna kehidupannya? Maka aku bahas ayat ini yang merupakan highlight dari golden generation pada malam hari ini. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kata Allah dalam surat Ali Imran ayat ke-110. Kamu adalah umat yang terbaik, the golden generation. Kalian adalah golden generation kata Allah. Generasi emas, umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah, dan seterusnya. Kata Allah, kita adalah umat terbaik, kata Allah, yang dilahirkan untuk menyeru kepada kebaikan, mencegah kepada kemungkaran, dan juga untuk beriman kepada Allah. Maka ada 3 kriteria manusia itu disebut sebagai umat terbaik. Yang pertama adalah menyeru kepada menyeru kepada yang ma'ruf, mencegah kepada yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Tapi kalau kita lihat ayatnya tadi, maka ada satu kata yang menarik, yaitu kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan. Maka misal nih, kita punya aku lupa nama, musuh bebuyutan. Kita punya musuh bebuyutan namanya iblis, yang gak ridho kalau kita jadi khalifah fil ard, artinya pemimpin di muka bumi. Karena iblis ngerasa gue lebih pantas, aku lebih pantas untuk jadi pemimpin di muka bumi karena aku diciptakan dari api, sedangkan Adam diciptakan dari tanah. Maka untuk ngebuktiin bahwa Adam itu nggak pantas untuk jadi pemimpin di muka bumi, kalau aku nih jadi kalau ternyata kita nih yang jadi musuhnya, gimana caranya untuk ngebuktiin kalau musuh kita itu ternyata nggak baik? Gimana caranya untuk ngebuktiin? Gimana caranya ngebuktiin bahwa atau menjatuhkan musuh kita itu untuk mendapatkan predikat terbaik? Gimana cara menjatuhkan dia? Dijebak, oke, benar. Selain itu, dijegal, dijongkrokkan. Maka pakai rumus ini dong. Kalau umat terbaik itu gini, berarti umat terburuk kayak gimana? Sebaliknya, benar. Tinggal sebaliknya doang kan? Berarti tidak menyeru, benar kata Mas Yokma tadi. Tidak mencegah kepada yang mungkar, tidak beriman kepada Allah. Dan yang menarik adalah tidak dilahirkan. Maka coba kita lihat ya. Kalau nih iblis ya gak ridho sama manusia itu jadi umat terbaik, maka dia bakal ngapain? Nah, dia bakal mencegah kelahiran umat terbaik. Gak percaya? Maka coba kita lihat ini. Nih, gimana cara mencegah kelahiran, teman-teman? Kita belajar KB ya pada malam hari ini. Ya. Teman-teman, ya ini saya dari sosialisasi program ya. Gimana cara mencegah kelahiran, teman-teman? Ada 2 cara mencegah kelahiran. Jangan menikah, cakep. Yang kedua, jangan hamil. Maka coba teman-teman, gimana caranya agar seseorang itu nggak menikah? Kasus Cut Intan jadi satu dari ribuan KDRT di Indonesia. Lakukan ini bila jadi korban. Takutin mereka sama pernikahan. Bikin pernikahan itu scary. Marriage is scary. Yang kedua, bikin mereka nggak mau nikah karena suka sama sesama jenis. Di Batu loh teman-teman, bukan di New Zealand misal kayak gitu. Ini di Batu nih, deket banget. Kemarin 30 di Batu. Salah satunya PNS.
Yang ketiga, nih kontrasepsi pelajar dipertanyakan guru, bikin mereka mikir kalau pernikahan itu cuman urusan seks. Maka kalau udah dikasih alat kontrasepsi, udah nggak usah nikah, udah seks bebas aja. Makanya boleh kok, ini udah PP-nya diketuk, maka boleh anak-anak SD, Mbak Indomaret beli dong Fiesta misal, boleh, nggak perlu malu lagi karena legal anak SD buat beli. PP-nya udah diketuk, bikin mereka seks bebas aja, nggak perlu nikah. Maka cara pertama agar tidak terjadi kelahiran adalah hentikan pernikahannya, bikin mereka takut. Maka kalau teman-teman takut nikah, kalau teman-teman ngerasa kok aku takut nikah ya, tenang, bukan cuman kamu yang dibikin takut nikah. Satu dunia itu dibikin takut nikah. Karena apa? Agar tidak ada lagi generasi yang lahir. Oke, bolehlah nikah, masa nggak nikah sih? Kalau nggak nikah, berarti yang dibikin takut apa ya? Dibikin takut punya anak. Nih, pakai influencer terjos buat bilang child free bikin awet muda, bikin mereka takut kalau punya anak itu bikin tua. Bener, yang bikin tua itu apa teman? Hidup bikin tua. Coba nggak hidup, paham nggak maksudnya? Coba nggak hidup, nggak bakal tua maksudnya, nggak bakal tua. Udah berhenti di situ aja. Tapi kalau dia hidup, dia tua. Mau punya anak nggak punya anak, dia tetap tua. Paham nggak maksudnya? Emang kalau punya anak percepatan penuaan gitu, waktunya jadi berjalan lebih cepat gitu? Enggak kan? Sebenarnya enggak juga. Emang nggak punya anak jadi waktunya lebih lambat gitu? Enggak juga. Tapi kita termakan omongannya. Iya deh kayaknya orang yang punya anak tuh cepet stres, cepet mati. Kalau nggak punya anak, siapa bilang nggak cepat mati? Siapa bilang nggak cepat stres ya? Ditanyain kapan nikah aja udah bikin stres ya teman-teman. Ya itu makanya nih, bikin mereka child free. Atau yang kedua, kalau miskin jangan punya anak deh. Bahkan ini udah dijamin loh, anak miskin itu dipelihara oleh negara, jadi makin banyak karena dipelihara. Astagfirullah. Tahu nggak maksudnya? Jadi karena dipelihara. Paham nggak? Kalau dipelihara, kucing dipelihara jadi banyak nggak teman-teman? Iya, jadi banyak. Jadi karena anak miskin itu dipelihara sama negara, makanya jadi makin banyak. Makin banyak anak miskinnya, ya. Jadi makanya teman-teman, satu, mereka bilang orang miskin jangan boleh punya anak. Program salah satu gubernur ya, gubernur apa bupati sih dia? Ya, ya itulah pokoknya ya. Nggak perlu sebut nama ya. Kalau mau dapat bansos, potong dulu anunya, biar nggak punya anak lagi. Steril dulu, biar nggak punya anak. Lu kalau miskin jangan punya anak deh, kasihan anaknya. Anaknya bakal terlantar, mau ke Amerika nggak bisa, mau ke Mars nggak bisa. Padahal teman-teman, punya anak itu bukan perkara kaya atau miskin. Dan kaya atau miskin itu sebenarnya yang lebih penting adalah perkara mental dan mindsetnya. Sekaya apapun orang tuanya, pertanyaannya ya, apakah seluruh orang tua yang kaya bakal menjamin anaknya bahagia? Apakah semua anak orang miskin gak bahagia? Sorry to say, aku dapat beasiswa miskin dari SD sampai kuliah, jadi dokter hewan sampai sekarang. Apakah orang tuaku dulu kalau punya prinsip yang sama? Udahlah kalau miskin gak usah punya anak aja. Bakal ada aku di sini? Gak ada. Maka sebenarnya miskin atau kaya itu perkara mindset. Meskipun nggak bisa disimplifikasi begini ya kata-katanya, tapi teman-teman, ada banyak juga orang tua yang kaya tapi ternyata bermental miskin, yang ngajarin anaknya untuk korupsi juga sama. Nah, kita kalau nggak korupsi nggak bahagia, nak. Kalau kamu nggak korupsi begini, kamu nggak bakal bisa naik mobil, nggak bisa keluar kota.
Ada yang begitu? Ada. Bahagia anaknya yang model seperti itu? Enggak. Bahagia di dunia dalam tanda kutip. Tapi ketika dia udah balik, ketika dia udah mulai terbebani oleh syariat, tapi dia makan terus uang haram dari orang tuanya, maka dia juga akan kena dosanya. Yang ketiga, kalau udah kandung hamil, berarti aborsi supaya nggak lahir. Maka cara yang kedua untuk mencegah kelahiran umat terbaik dari iblis adalah hentikan kehamilannya, bikin mereka takut hamil. Kalau hamil ntar nggak bisa kerja, ntar nggak ada yang mau nerima ibu-ibu yang hamil. Bener loh. Bahkan di kedokteran hewan itu juga kalau dikerja di klinik ya, itu biasanya ada tanda tangan kontrak untuk tidak menikah dulu selama berapa tahun misal. Takut hamil. Karena kalau hamil artinya mengganggu produktivitas. Buang aja orang-orang yang model seperti ini, mengganggu produktivitas, mengganggu ekonomi. Dan itu yang bikin orang-orang juga takut hamil. Aku nggak bisa ngejar karirku nanti. Sehingga akhirnya mereka semakin berpikir bahwa anak itu yang bikin menjadi sumber ketidakbahagiaan. Sumber tidak berkembangnya seorang ibu adalah ketika dia punya anak. Maka itu akhirnya orang-orang semakin takut untuk punya anak. Karena mereka pikir dengan punya anak akan membatasi kebahagiaan dirinya. Dan kalau teman-teman ngerasa ini kebetulan terjadi pada teman-teman, sayangnya ini nggak kebetulan. Ada mastermind di belakang ini yang bikin itu semuanya terjadi di dalam kepala teman-teman. Gak percaya? Kita akan lihat ini. Mengapa pernikahan yang diserang? Tadi ya jawabannya, karena pernikahan adalah jalan untuk melahirkan generasi yang akan melanjutkan kehidupan Islam. Kalau mereka takut nikah atau mereka takut punya anak, maka gak akan ada umat terbaik yang lahir di dunia ini. Namun, kenapa sih kita gak sadar kalau ini terjadinya sebenarnya global? Kalau terjadinya ternyata nggak cuman buat kita aja. Kenapa kita nggak sadar kalau ternyata ini terjadi juga di teman kita, temannya kita, teman-temannya kita, dan orang-orang lainnya? Ternyata, coba kita lihat ini. Karena manusia sekarang didesain agar otaknya busuk. Ini adalah salah satu kata yang diinovasikan di Universitas Cambridge ya, untuk menggambarkan kondisi otak orang-orang zaman sekarang, yaitu adalah brain rot, saat otak mereka membusuk karena terlalu banyak mengkonsumsi informasi sampah. Coba kita lihat, kita hidup di era scrolling, maka coba kita lihat ini. Setiap kali kita buka YouTube, kalau teman-teman mau cek, boleh sekarang. Kalau punya HP 2, bisa dicek YouTube yang satu. Kalau nggak, asalkan nggak tersinkronisasi ya. Maksudnya dalam artian YouTube yang satu pakai email A, yang YouTube yang kedua pakai email B. Maka ketika dibuka sama-sama YouTube-nya, ternyata hasilnya berbeda timeline-nya. FYP-nya. Paham nggak maksudnya? Aplikasinya sama, tapi ternyata tampilannya berbeda. Gak cuman YouTube, kalau kita buka search engine kayak gini, kalau kita ketik pacaran, sama-sama pakai Google, sama-sama diketik keyword yang sama, yaitu pacaran. Yang satu apa, yang satu apa. Rekomendasinya pasti berbeda. Nah, ternyata teman-teman, kita hidup di zaman polarisasi. Dimana, ini ya, kalau teman-teman lihat ini gambarnya di zoom, orang itu jadi terkotak-kotak satu sama lain meskipun berada di tempat yang sama. Algoritma media sosial sekarang, khususnya ini, ada YouTube, TikTok, dan Instagram, itu mengarahkan setiap orang itu untuk terkotak-kotak di dunianya masing-masing. Sehingga bikin kita, bahkan sama orang di samping kita saat ini, itu nggak bisa relate satu sama lain. Karena ketertarikan kita itu berbeda. Maka teman-teman, akan muncul kayak gini. Nih ya, kita terus-menerus mengenyam informasi yang kita inginkan, bukan informasi yang kita butuh untuk lihat. Maka kalau kita lagi suka bola, yang muncul pasti bola. Kalau suka drakor, yang muncul drakor. Yang kerasa banget tuh Facebook.
Aku tuh lagi kursus mengemudi ya. Yang muncul tuh cara parkir di scroll sampai bawah, cara parkir terus kayak gitu. Terus habis itu giliran besoknya mau cobalah tips mengecilkan perut gitu. Yang muncul di Facebook tuh orang nge-gym terus kayak gitu. Bener-bener kayak gitu teman-teman. Kita itu hidup di mana di zaman kita itu dibikin bener-bener untuk mengenyam informasi yang kita inginkan. Bukan sesuatu yang bener-bener kita butuhin saat ini itu apa. Paham gak maksudnya? Sehingga ini yang bikin kalau ternyata yang kita inginkan itu adalah konten sampah. Karena kita lagi butek, misal kita lagi burn out, kita lagi capek banget, maka kita mungkin nyari kucing-kucing, konten kucing misal seperti itu. Ternyata nggak kerasa 3 jam kita scroll konten kucing, udah 3 jam. Bahkan kalau disuruh ceritain lagi tadi kucingnya ngapain aja pasti kita lupa. Iya nggak sih? 3 jam nonton reels kucing tuh ngapain aja gitu, banyak banget gitu. Mau nyeritain balik tuh susah. Otak kita itu dipenuhi dengan sesuatu yang seperti itu. Pernah nggak sih nginstal pakai HP zaman dulu RAM 1 GB misal atau 512 misal seperti itu, diinstal WhatsApp, diinstal TikTok, diinstal YouTube. Gimana HP-nya? Ngehang nggak sih? Ngehang kan? Itu kayak otak kita. Otak kita itu kalau dibuka reels 3 jam, otak kita itu sebenarnya juga ngehang. Karena setiap kali kita nonton pindah ke reels selanjutnya, sebenarnya reels yang pertama itu belum ditutup, belum di close sama otak kita. Sehingga selama 3 jam itu, otak kita itu memproses sesuatu yang berat banget di dalam kepala kita. Beda kalau itu film atau drama misalnya yang durasinya sama-sama 3 jam. Itu akan memudahkan bagi kita untuk bikin link antar satu kejadian dengan kejadian yang lainnya. Sehingga untuk menceritakan balik akan lebih mudah. Nonton film 3 jam sama nonton reels 3 jam, pasti beda hasilnya. Baik, paham gak maksudnya? Karena kalau film itu masih dalam satu kategori yang sama. Gak berat buat otak kita untuk bikin keterkaitan satu dengan yang lainnya. Tapi untuk reels itu berat banget untuk bikin satu keterkaitan dengan keterkaitan lainnya, karena terlalu banyak informasi yang berbeda dalam satu waktu. Dan itu yang bikin kita nonton reels gak lebih bahagia, gak lebih tenang daripada sebelumnya. Justru sebentar seneng, tapi sebentar lagi pengen nonton lagi, sebentar lagi pengen nonton lagi. Itu yang bikin kita kecanduan, dan kita semakin terus-terusan mengisi otak kita dengan sesuatu yang gak bener. Bisa ditangkap sampai sini. Oke. Maka teman-teman, nih ya, kita itu terus-terusan mengenyam informasi yang ingin kita lihat, bukan informasi yang butuh kita lihat. Dan tanpa disadari, kita itu hidup sesuai dengan apa yang dunia inginkan, bukan apa yang Allah inginkan. Karena kita nggak pernah nyari Allah itu maunya apa. Kita itu selalu nyari mau kita apa. Kita tuh nggak nyari, kira-kira dalam waktu seperti ini Allah pengen kita ngapain ya? Kita nggak nyari gitu. Kita nyarinya adalah kira-kira dalam waktu seperti ini kita pengennya apa ya? Maka dunia akan merekomendasikan A, merekomendasikan B, merekomendasikan C. Yang bikin kita itu akhirnya bikin settingan-settingan atau impian-impian sesuai dengan apa yang kita mau, bukan sesuai dengan apa yang Allah mau. Kita ngerencanain, aku pengen kesini, pengen kesini, tanpa pernah tanya kalau Allah mau ke aku itu pengen dibawa kemana sebenarnya. Kita nggak pernah tanya terkait itu. Kita tanyanya apa yang kita inginkan. Kita nggak pernah tanya apa yang Allah inginkan. Nah, kita kehilangan makna kehidupan karena sebenarnya kita nggak pernah terhubung sama Allah. Kita nggak pernah terhubung sama Allah. Ada satu kajian dari Ustadz Umar Mita kalau nggak salah yang menarik banget buat aku, yang itu akhirnya aku praktekkan dan itu impactful banget terhadap keluargaku. Yaitu adalah ketika di ending kuliah, waktu itu aku jarang telepon ibu ya. Sebelum ngaji itu aku nelpon ibu itu hanya buat minta uang transferan setiap bulannya. Tapi setelah ngaji, diajarin sama teman-teman, diajarin sama ustadznya untuk menghargai ibu lebih daripada itu. Karena ibu adalah jalan menuju surga buat orang-orang yang masih dikasih ibu.
Maka waktu itu akhirnya aku ngobrol lagi, sampai pada satu ketika aku itu kan berusaha gimana ya caranya ngebahagiain ibu. Pengen nyoba ini, sampai akhirnya Ustadz Umar Mita itu cuman ngomong kayak gini ya, bagus banget ya. Kita itu berusaha ngebahagiain orang tua tanpa pernah tanya orang tua kita itu sebenarnya maunya apa. Kita pikir orang tua kita itu pengen kita punya pekerjaan yang mentereng. Kita pikir dengan ngebeliin mobil mewah, rumah mewah, jajan oleh-oleh yang terbaik, itu yang bikin orang tua kita bahagia. Padahal kebahagiaan dia itu sesederhana ngelihat kita pulang doang. Tapi yang bikin standar-standar tadi kita sendiri. Yang bikin malah, yang kadang bikin kita malah nggak pulang. Karena kita ngerasa belum sanggup tadi untuk ngasih rumah mewah, ngasih mobil mewah, ngasih jajan oleh-oleh terbaik buat orang tua kita. Karena kita pikir itu yang bikin orang tua kita bahagia, tanpa pernah tanya orang tua kita sebenarnya mintanya apa. Sama kayak Allah. Ketika kita sama Allah, kita pikir kayaknya Allah seneng deh kalau aku beli ini, kayaknya Allah seneng deh kayak kalau aku pergi ke sini, pergi ke sana, tanpa pernah bener-bener tanya sebenarnya Allah tuh pengennya ke aku apa. Kita itu ngarang-ngarang sendiri, bikin-bikin jawaban sendiri. Kayaknya aku bakal bahagia kalau begini, kayak begini. Oh, sama mas yang ini, atau sama mbak yang ini, sama cewek yang ini, sama cowok yang ini. Kita mikir sendiri tanpa pernah tanya sebenarnya Allah itu maunya kayak gimana. Ibadah tiap hari, 17 rakaat tiap hari, doa tiap hari, tapi kita nggak pernah bener-bener ngomong sama Allah. Tapi kita nggak pernah bener-bener ngeruangin waktu buat dengerin yang Allah mau tuh sebenarnya ke kita itu apa. Tahu nggak? Setiap kali kita itu tiap hari kita mintanya apa? Ihdinas sirotol mustaqim. Tahu nggak artinya ihdinas sirotol mustaqim itu apa? Tunjukilah aku jalan yang lurus. Teman-teman tahu nggak? Ihdinas sirot itu aja artinya sudah tunjuki aku jalan yang lurus. Tapi kenapa harus ada kata mustaqim di belakangnya? Padahal itu kayak kalau diartiin secara literal ya, kayak double arti. Tunjukin aku jalan yang lurus-lurus gitu. Tapi ternyata mustaqim itu punya arti yang berbeda, yaitu berdiri. Maka tunjukin aku jalan yang lurus, sirotol mustaqim itu adalah jalan yang lurus ke atas. Tegak lurus ke atas. Which mean itu bukan jalan begini. Paham gak maksudnya? Tapi jalan mendaki, dan mendakinya bukan kayak gunung, tapi mendakinya bener-bener ke atas 90 derajat. Kebayang gak? Itu yang kita minta. Sulit gak jalan di tempat yang seperti itu? Dan terus ketika kita dicoba, kita bilang begini, kok begini sih jalannya? Padahal itu yang kita minta gak tiap hari? Kita minta dikasih jalan yang begini teman-teman sama Allah. Tapi begitu diuji, kok gini sih Allah? Kok hidup gini banget ya? Mereka dikasih mudah, mereka dikasih ini, mereka dikasih itu. Kok aku enggak? Mereka punya ini, mereka punya itu. Aku udah usaha mati-matian, tapi nggak dikasih. Aku datang kajian, yang dilamar temanku yang nggak datang. Paham nggak maksudnya? Paham nggak maksudnya? Mati-matian datang ke kajian ya, yang diterima lamarannya justru orang-orang yang nggak datang kajian. Terus kita tanya sama Allah, kok gini banget gitu? Kok gini banget hidupnya? Maunya gimana sih ya Allah kayak gitu? Udah datang kajian gak dikasih, giliran gak datang kajian orang kayak hidupnya gampang banget gitu. Kita makin kajian makin susah gitu, makin sholat makin susah. Bahkan ada yang pernah bilang ke aku, dia berhenti berislam karena gak pernah dijawab doanya oleh Allah. Tahu gak kenapa dia bisa keluar dari Islam? Karena dia pikir dia lebih tahu daripada Allah. Dia pikir yang terbaik itu adalah sesuai versi dia, bukan versi Allah.
Seringkali kita seperti itu. Ketika apa yang kita minta nggak sesuai, kita selalu mikir kayak, kok gini sih? Padahal aku udah ngelakuin yang terbaik. Aku udah doa, aku udah sholat, aku bangun tiap malam, aku minta tiap malam, tapi nggak dikasih. Kita kecewa sama Allah karena kita pikir bahwa apa yang kita minta itulah yang terbaik. Dan harus saat itu juga. Ketika ditunda sama Allah, kita ngerasa Allah itu jahat. Kita ngerasa Allah itu nggak adil. Padahal Allah lebih tahu daripada kita. Padahal bisa jadi apa yang kita inginkan itu justru bikin kita lupa sama Allah. Kita pikir dengan menikah kita bakal bahagia, tapi ternyata pernikahan itu yang bikin kita lupa dari Allah. Kita pikir dengan pekerjaan kita bakal bahagia, ternyata di pekerjaan itu kita melanggar syariat Allah. Kita dapetin rezeki haram, dan tanpa kita sadari kita mikir kalau nggak makan yang haram ya Allah nggak bakal cukup. Dan saat itu kita mikir bahwa Allah nggak mampu nyukupin kita dengan apa-apa yang halal. Ya Allah, kalau nggak pacaran aku nggak bahagia, dia bakal lepas. Karena kita pikir dia yang terbaik, dan kita pikir kita lebih tahu dari Allah. Kalau nggak zina ya Allah, gimana lagi aku mempertahankan dia? Gimana kalau dia ternyata milih cewek lain yang lebih cantik daripada aku? Kalau aku nggak kasih ini buat dia. Karena kita mikir kita lebih tahu daripada Allah. Dia yang terbaik ya Allah, pilihanmu nggak ada apa-apanya. Seringkali kita kayak gitu sama Allah. Kita ngarang-ngarang sendiri, kita bikin ini sendiri, bikin itu sendiri, tanpa pernah benar-benar tanya, ya Allah, sebenarnya engkau maunya apa? Kita seserius itu bekerja, kita seprofesional itu dalam bekerja. Kita nemuin klien dengan baik, kita senyum yang terbaik, tapi sama Allah kita kasih sisanya. Dan ketika nggak dikabulin, kita marahnya sama Allah. Dan ketika dikasih sama Allah, kita syukur? Enggak. Kita lupa. Karena kita anggap itu semua hasil kerja keras kita sendiri. Dikasih gaji 1 juta nggak cukup, ya Allah, gimana sih? Padahal engkau tahu banget loh kebutuhanku berapa, kok 1 juta doang? Dikasih 2 juta, nggak cukup lagi 2 juta. Kita minta lagi 3 juta, dikasih 3 juta ternyata nggak cukup lagi 4 juta. 4 juta, 5 juta, 5 juta, 10 juta, dikasih semuanya. Kita tetap ngerasa Allah nggak adil. Karena kita nggak pernah benar-benar tanya sama Allah, sebenarnya Allah itu maunya apa? Maka pertanyaan teman-teman, lantas gimana caranya agar aku terhubung kembali sama Allah? Maka teman-teman, satu-satunya cara untuk terhubung sama Allah adalah sesuai dengan hadis Rasulullah. Barang siapa yang menginginkan dunia, maka dengan ilmu. Barang siapa yang menginginkan akhirat, maka dengan ilmu. Barang siapa yang menginginkan dunia dan akhirat, maka dengan ilmu. Teman-teman, apakah Allah itu benar-benar ada? Jangan kemana-mana, temukan jawabannya di kali ini. Aku nggak promosi, tapi aku mau jawab. Aku temuin Allah di sini. Waktu itu pertama kali ketika aku dapat materi kelas eksekutif Yuk Ngaji, aku bilang sama diriku dan aku ikrar ke Allah, ya Allah, aku mau masuk Islam lagi. Dan ketika aku bersyahadat lagi, saat itu aku benar-benar bisa membuktikan bahwa engkau benar-benar ada. Dan ini bukan agama turunan yang aku dapetin dari orang tuaku. Maka teman-teman, ketika separuh agama yang pertama itu dipenuhi dengan menikah, maka separuh yang kedua, kata Rasul, dipenuhi dengan ketakwaan.
Dan ketakwaan itu tidak akan bisa dilakukan kecuali dengan ilmu. Ilmu yang pertama kali kita harus pelajari adalah akidah atau tauhid, di mana kita akan belajar apakah Allah itu benar-benar ada. Maka seluruh pertanyaan apakah Allah itu adil, Allah itu ada, Allah maunya kayak gimana, itu baru terjawab di pelajaran akidah. Setelah itu baru kita belajar Allah itu, kalau udah tahu Allah itu maunya kayak gimana, maka Allah akan kasih aturan. Dan ada 3 aturan, dan itu baru dipelajari di syariat. Setelah kita belajar di syariatnya, udah tahu tata cara aturannya, ternyata Allah ngasih tahu juga yang butuh untuk jadi baik bukan cuman kamu, tapi yang butuh untuk jadi baik adalah semua orang. Maka kita belajar gimana sih caranya ngajakin orang untuk berbuat kebaikan, gimana sih cara mencegah orang-orang agar tidak berbuat keburukan. Maka insya Allah kita akan pelajari itu semuanya di kelas eksekutif Yuk Ngaji. Maka teman-teman, ketika aku bikin ini, materi ini bareng teman-teman Yuk Ngaji yang lainnya, yang kita inginkan adalah bentuk golden generation. Kita lagi mengusahakan orang-orang yang mau menyeru kepada orang-orang di luar sana untuk berbuat baik. Kita lagi mengusahakan orang-orang yang gak ragu ketika ngelihat ada sesuatu yang salah, dia berani berkata bahwa itu salah. Kita lagi mengumpulkan orang-orang yang mau beriman kepada Allah. Karena banyak banget orang-orang yang gak iman kepada Allah. Maka mereka bisa dengan seenaknya berkata, aku bakal bilang sama teman-temanku buat ngetok hukum ini yang bikin kalian gak bisa ngapa-ngapain. Karena dia udah playing God di sini. Dia udah main-main sama Tuhan. Dia lagi main Tuhan-Tuhanan karena dia ngerasa lebih mampu untuk bikin aturan di dunia ini. Maka aku lagi ngumpulin orang-orang yang berani stand up, yang berani ngomong, Pak, itu nggak benar. Kekuasaan yang Allah berikan kepada Bapak bukan digunakan untuk semena-mena. Kekuasaan yang diberikan kepada Bapak untuk benar-benar menjadi pemimpin yang adil bagi rakyatnya. Dan itu nggak terjadi dalam semalam. Dan itu terjadi kepada kita. Karena ketika dia nggak berhasil untuk kita sentuh teman-teman, maka dia bakal mati hanya dalam kurun waktu berapa waktu aja. Dan ketika beliau mati atau beliau demisioner nantinya, maka yang akan mengisi posisi-posisi di atas itu adalah orang-orang baru dari generasi-generasi yang lebih baik. Dan generasi yang lebih baik itu nggak terjadi dalam hitungan detik tiba-tiba berubah jadi baik. Kalau teman-teman tahu reformasi 98, pernah tahu? Ketika Pak siapa diturunkan? Pak Soeharto diturunkan, tahu nggak? Kalau orang-orang yang berdemo di situ ternyata adalah orang-orang yang sekarang didemo oleh satu Indonesia. Sejarah repeating itself. Sejarah mengulangi dirinya sendiri dengan pemain-pemain yang berbeda. Dan sejarah juga mengajarkan kita gimana caranya untuk ngeputus itu. Adalah dengan melahirkan generasi yang baru yang gak akan gentar dengan tawaran-tawaran dunia semacam jabatan, cewek cantik, makanan enak, atau ditipu dengan gus-gusan, atau dengan air ajaib, dengan pengobatan ya itulah pokoknya ya. Maka yang kita inginkan adalah generasi yang pakai pemikiran. Ketika nanti akhirnya dia dihadapkan dengan ilmu-ilmu yang aneh, dia tahu kalau ini gak benar. Dan dia bisa stand up, dan dia bisa ngomong ini gak benar. Dan dia tahu apa yang benar. Maka teman-teman, khusus pada malam hari ini aja, teman-teman kelas eksekutif Yuk Ngaji bakal ngasih voucher buat teman-teman untuk mempermudah. Cuman aku punya penawaran menarik. Dan supaya ini tidak terklaim di masjid, karena tidak boleh transaksi dalam masjid, aku cuman ngasih klaim ke teman-teman semuanya. Aku menyediakan 10 beasiswa gratis buat masuk kelas eksekutif Yuk Ngaji. Dan itu gratis sampai selesai 4 sesi.
Dan ini penawaran khusus dari aku. Dan teman-teman yang mau ngeklaim, aku hanya cuman minta satu, teman-teman komitmen belajar karena Allah. Dan kalau teman-teman mau ngeklaim ini, silakan DM aku di Instagram. DM aku di Instagram. Karena nggak mungkin aku bagikan nomor WA aku di sini ya. DM aja aku di Instagram, nggak perlu follow, sama santai aja. DM aku di Instagram, bener-bener ingin ikut, nanti insya Allah aku bantu beasiswa full dari awal sampai selesai K. Pokoknya kayaknya tetap lanjut ya. Kalau kayaknya tetap lanjut, insya Allah aku bersedia ngasih 10 kuota gratis buat teman-teman semuanya. Oke? Jadi dapat dipahami ya. Karena aku bener-bener pengen teman-teman ya jadi generasi yang terbaik. Bener-bener dikasih kesempatan untuk kenal Allah bener-bener dari awal. Jadi kalau ternyata teman-teman ada kendala, silakan DM aku. Insya Allah 10 yang terbaik, insya Allah nanti bakal aku kasih voucher gratis. Bukan voucher ya, beasiswa gratis sampai habis dari awal sesi akidah sampai sesi dakwah. Ini untuk nunjukin ke teman-teman bahwa kita nggak main-main dalam dakwah ini. Kita nggak lagi jualan karena uang ini, teman-teman. Kenapa? Apa? Oh iya, Instagramnya apa? Iya, bentar ya. Jadi kita nggak lagi main-main di sini dan kita lagi nggak jualan. Dan FYI, for your information aja, nggak ada sepeser pun uang ini yang masuk ke aku, ya gitu ya. Jadi aku nggak lagi jualan, teman-teman. Jadi teman-teman nggak perlu takut dan tidak akan diberikan air ajaib di dalamnya. Tenang, nggak ada pengobatan itu, tidak perlu saweran juga di dalamnya, nggak. Kita nggak pakai itu. Jadi kenapa kok bisa semahal itu, Mas? Karena kita nyewa hotel. Satu, tempatnya di hotel. Dan materi dari kelas eksekutif Yuk Ngaji itu materinya audio visual, yang artinya desain PPT-nya itu bagus banget, ada video yang mendukung pembelajarannya, dan juga ada audionya. Jadi nggak bisa di masjid, karena kita mungkin ada musiknya. Dapat dipahami ya? Kenapa nggak di masjid aja, Mas, belajar agama? Karena kita butuh ada sesuatu yang kita ingin kasih lebih kepada teman-teman semuanya. Jadi kita masang harga itu bukan karena jualan terus kita mau foya-foya kemana gitu, enggak, tapi itu benar-benar untuk operasional dakwah di Yuk Ngaji Malang. Oleh karena itu kita juga memudahkan buat teman-teman semuanya yang mau ikut. Pada malam hari ini ada 15 voucher yang diskon ya. Ini buat, kalau yang ini 15 voucher diskon, jadi teman-teman hanya cukup membayar 250.000. Itu buat vouchernya. Dan ada 10 beasiswa gratis full dari awal sampai akhir buat teman-teman yang butuh. Silakan DM aku di Instagram. Cuman buat teman-teman yang komitmen, karena kayak ini panjang 4 bulan, nggak cuman seminggu doang ya kayak gitu. 4 bulan, dan itu teman-teman setiap hari Ahad. Artinya teman-teman Ahad nggak bisa keluar kota, nggak bisa main dan lain-lainnya karena memang harus serius belajar. Instagramku Rony Iskandar 01, RONY Iskandar 01. Nggak ada foto profilnya cuman RI Republik Indonesia. Nggak ya, cuman Rony Iskandar artinya. RONY Iskandar 01@gmail.com. @gmail.com itu mah email. Itu mah email. Kalau Instagram Rony Iskandar 01, udah gitu aja. Oh iya, boleh diedit kalau yang ini. Maaf ya. Siap, karena ini buat teman-teman yang mau ikutan kelas ya, gitu. Tidak berlaku untuk alumni ya. Mohon maaf alumni. Iya. Yeah. Teman-teman yang baru. Siap. Kenapa? IG-nya. Tulis aja. Jadi buat teman-teman yang terkendala biaya atau monggo dibicarakan aja. Insya Allah silakan DM aku, insya Allah aku bantu. Dengan syarat teman-teman komitmen menyelesaikan K dari awal sampai akhir. Gitu ya. Kurang lebih itu yang bisa aku sampaikan pada malam hari ini, teman-teman. Kita diskusi aja. Kita masih ada sekitar 15 menitan kayaknya. Aku kembalikan kepada Saan dan juga Mas Fakih. Ya. Gimana? Aku perlu di sini ya? Atau aku? Ya, di sini aja. Oh iya. Siap. Oh, di sini aja. Iya. Penawaran yang menarik ya. 10 gratis ya? Iya.
yang daftar sudah bayar full menyesal. Kenapa nggak datang ke series siang ini? Nggak nunggu ini dong Nah. ya. Langsung Ya, tenang. Insya Allah usahanya teman-teman itu apa ya, terbayar lah ya dengan Siap. insya Allah pahala yang akan didapatkan. Misal nih, misal ternyata nggak apa namanya, aku udah kadung daftar mas tapi pengen serius gitu. Ya ntar buat sesi yang selanjutnya berarti. Buat apa namanya? Sesinya berarti hijrah, Ya. sejarah dan dakwah. Ya, boleh gitu ya. Silakan DM. Itu aja ya tadi. Iya. Cepat-cepat tadi berarti ya, banyak ya. 10 saja teman-teman. Jadi silakan DM ya, serbu ya. Serbu IG-nya Dr. Rani ya. Insya Allah sudah dicek-cek sama istri kayak. Oh iya, sudah diseleksi. ntar